Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah artikel yang ditulis di The Athletic yang ingin gue bahas di konten kali ini ya. Ini terkait dengan ditulis oleh Dan Sheldon. Permasalahan cedera Manchester United di musim 2023-2024. Seberapa parah masalah ini? Erik ten Hag membandingkan Manchester United musim ini seperti kayak berenang dengan tangan yang terikat karena memang banyaknya pemain yang cedera. Manchester United atau manajer Manchester United ini merefer atau merujuk ke banyaknya pemain yang cedera, dan ini sebagai penekanan bagaimana sulitnya dia untuk bisa berprogres di dalam skuadnya ya. Setelah musim lalu finish di peringkat ketiga dan sekarang bahkan ada peluang untuk bisa finish hanya di peringkat ke-8. Ketika gue bikin video ini by the way belum selesai menghadapi Brighton, artinya pertandingan belum dilakukan. Secara total Erik ten Hag ini mengalami lebih dari 60 kasus cedera ataupun juga sakit. Dan absennya pemain Manchester United ini telah dibicarakan sepanjang musim, dan Erik ten Hag menjelaskan dengan sangat jelas di beberapa kesempatan kalau dia belum pernah mengalami kesulitan atau kemunduran seperti ini ya, terkait dengan pemain yang terlalu banyak cedera di masa-masa kepelatihannya sebelumnya. Gary O'Driscoll, nah ini kan sering disebut juga, yang bergabung dari Manchester United dari Arsenal musim panas lalu, yang menjadi head atau kepala medical department, yang mengepalai ya head of sports medicine, dan juga memiliki tanggung jawab untuk melihat segala aktivitas medical di tim perempuan, tim laki-laki maupun juga di tim akademi. Ben Dinnery dari Premier League Injuries ini memberikan data dari tentang Manchester United ya. Dan ini menarik bagaimana secara statistik disebutkan kalau memang Manchester United menderita waktu paling banyak dari pemain yang cedera. Bahkan lebih tinggi daripada Chelsea dan juga Newcastle dengan 46 kasus. Sementara tim yang saat ini mungkin berada di papan atas ini bahkan tidak terlihat ya di daftar yang paling banyak ini, yang cukup banyak sebenarnya. Ada tim yang menderita tapi terlihat jelas siapa tim yang paling menonjol dengan pemain yang absen paling tidak di satu pertandingan. Jadi totalnya ada memang 46 waktu, dan ini merupakan yang terbanyak ya. Di artikel ini dilanjutkan bahwa memang di beberapa kesempatan musim ini Erik ten Hag ini tampil tanpa Harry Maguire, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Johnny Evans, Willy Kambuala, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, dan tentu saja dengan seorang Tyrell Malacia yang tidak pernah kembali semenjak akhir musim lalu. Di sektor tengah ada juga cedera yang menghampiri Mason Mount, Bruno Fernandes, Casemiro, Scott McTominay, Christian Eriksen, Sofyan Amrabat. Dan di sisi serang pun juga Marcus Rashford, Rasmus Højlund, Amad Diallo, Anthony, dan Anthony Martial semua pernah merasakan absen karena gangguan fisik atau cedera. Dan untuk membuat situasi lebih buruk, ditulis di artikel ini ya, Erik ten Hag juga sering diberikan pemain ya yang akan kembali, tapi tidak lama kemudian pemain tersebut absen lagi karena cedera. Jadi ini memang situasi yang sangat-sangat tidak sebenarnya situasi yang mengherankan sekaligus juga situasi yang buruk sih sebenarnya. Ada selalu hal yang dihitung atau resiko yang dihitung ya ketika para pemain ini bermain, dan Premier League ini memang liga yang unik dengan kebutuhan fisik dari para pemain. Ada cedera yang banyak ya di skuad Manchester United, dan beberapa ini sering sekali terkait dengan muskular atau cedera otot. Dan ini tentu saja akan menciptakan secara internal kekhawatiran. Kenapa ini bisa terjadi? Manchester United akan melihat ya apa faktor yang terjadi yang menyebabkan cedera-cedera ini tampil kembali. Gue tahu memang ada beberapa spekulasi terkait dengan metode latihan dan lain-lain, tapi belum ada pernyataan yang resmi ya, belum ada hasil research yang resmi kenapa ini kok bisa terjadi. Latihan yang intensif menurut gue tuh bisa jadi salah satunya. Ada beberapa artikel yang gue baca juga ini terkait juga bagaimana aktivitas Manchester United sebenarnya dari musim lalu, terutama di musim panas di mana kegiatan pre-season Manchester United itu sangat intens. Dan melihat musim lalu
musim juga berjalan dengan sangat intens, ada Piala Dunia di tengah-tengahnya, lalu bagaimana Manchester United yang memang sedang dalam form yang bagus ya, ini akumulasinya terjadi di musim ini. Jadi memang masa istirahat itu sangat sedikit sekali dari para pemain, sehingga musim ini yang memang diharapkan intensitasnya sama tingginya paling tidak dengan musim lalu, berujung ya itu tadi, banyaknya permasalahan fisik, terutama cedera otot yang terjadi. Erik ten Hag menjelaskan di awal musim ya, khususnya tentang departemen medical, mereka ini mencari kenapa ada cedera otot yang sangat tinggi terjadi. Dan Erik ten Hag sendiri mengakui kalau dia ini sangat frustrasi dengan medical team, terutama situasi dengan Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia yang disebutkan akan fit di akhir bulan Januari, tapi nyatanya sampai dengan saat ini kan itu tidak terjadi. Dan ya Manchester United juga banyak menderita waktu terkait dengan cedera ini jika dibandingkan dengan tim-tim lain di Premier League. Ini juga ada statistik bagaimana intinya Manchester United memang pemainnya paling banyak sekali ya cedera di 1000 menit. Manchester United yang paling tinggi. Lalu ini juga ada kaitannya dengan lini belakang Manchester United, di mana ada partnership yang terlalu banyak dilakukan karena absennya pemain belakang tersebut ya. Tercatat 14 kali, angka ini yang paling tinggi ada pada Luton, dan Manchester City pun juga ada di sana. Cuman bedanya mungkin Manchester City ada dua hal. Nomor satu, mereka memiliki kualitas yang lebih merata ya, kedalaman skuad yang lebih bagus, itu nomor satu. Lalu nomor dua, bagaimana sistem dari Pep Guardiola soalnya di Manchester ini sudah lebih tertancap, karakternya juga sudah lebih berada di sana, sehingga ketika ada pemain baru yang masuk segala macam ini sudah lebih enak dibandingkan dengan Erik ten Hag yang baru memasuki musim keduanya. Di awal musim ini Erik ten Hag mencatat ya bagaimana dia belum pernah mengalami hal ini di 12 tahun pengalaman bekerjanya di manajemen. Dia tidak bisa melakukan banyak hal, tapi tentu saja berharap kalau musim depan ini akan bisa berubah. Tapi tidak ada garansi kalau Erik ten Hag akan terus berada di Manchester United di bulan Agustus. Kalau dia tidak berada di sana lagi, tentu saja ini karena dia berada di bawah standar yang dibutuhkan. Tapi tentu saja tidak ada keraguan kalau cedera di dalam skuadnya ini telah membuat faktor yang signifikan terkait dengan kemunduran tersebut. Dan kalau pertanyaan ini ditanyakan tentang Erik ten Hag, tentu saja mereka akan langsung mempertanyakan juga ya ke kualitas departemen medical dari Manchester United, karena ini ada keterkaitan di sana. Ya, gue sudah pernah menyinggung di beberapa video sebelumnya kalau terkait dengan departemen medical ini, apakah ada tiga. Gue tidak mau karena ada beberapa yang kayak sudah tahu banget gitu ya, di kolom komentar. Tapi by the way thank you, gue seneng, menarik gitu loh komentar-komentar yang mengatakan wah pecat saja medicalnya, pecat saja medical. Gue melihat begini, gue tidak mengetahui ya kompetensi mereka seperti apa. Yang gue tahu memang hasilnya memang berantakan nih, banyak pemain yang cedera. Tapi di sisi lain, apakah ini memang karena kualitas individu yang tidak bagus ya, ataukah memang ada fasilitas yang tidak menunjang, atau kombinasi di antara keduanya. Musim lalu Manchester United tidak mengalami hal ini, itu merupakan sebuah catatan di mana memang ada satu rekrutan kan di medical yang datang dari Arsenal itu, tapi kan hanya dia saja, sementara komponen-komponen di bawahnya ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan musim lalu. Dan dilihat juga siapa tadi namanya itu yang dari Arsenal, dia ini kan datang sebagai memang head dari semua Gary O'Driscoll by the way, dari semua tim. Jadi bukan hanya tim laki-laki tapi juga tim wanita dan juga tim akademi. Dan dilihat apakah tim wanita banyak cedera, apakah tim akademi juga banyak cedera. Ini kan juga bisa dilihat kompetensi dari Gary O'Driscoll itu. Tapi yang jelas apapun situasinya ini harus di-highlight, harus diperbaiki betul. Dan seperti yang gue sebutkan ya di awal tadi, ini bukan hanya banyak faktor yang terlibat di sini, bukan hanya soal masalah staff medical ataupun juga fasilitas ataupun juga kombinasi, tapi bagaimana juga tim manajemen contohnya dalam pre-season, dalam mengatur jadwal, dalam mengatur kegiatan, karena ini penting. Bisa jadi kalau ini tidak di-manage dengan bagus ya, Manchester United juga punya peluang yang besar akan mengalami banjir cedera lagi, mengingat di musim panas ini ada turnamen besar kan di Eropa dan juga di Copa America, di mana ada pemain-pemain kunci dari Manchester United ini berpartisipasi dengan negaranya di turnamen-turnamen besar tersebut. Artinya apa? Masa istirahat dari pemain-pemain kunci ini tidak banyak.
dan setelahnya mereka harus bergabung dengan pre-season ya kan, dan langsung masuk ke musim yang tentu saja ketat dengan intensitas yang tinggi. Ini juga harus diatur menurut gua kegiatan di pre-season. Lalu nomor 2 tentu saja nomor selanjutnya adalah, gua nggak tahu nomor berapa ya, nomor selanjutnya ya. Ini juga kedalaman squad. Tadi disebutkan di sana bagaimana kombinasi dari Manchester City itu juga tinggi, tapi mereka punya kedalaman squad yang bagus. Mereka punya kualitas yang bagus juga. Walaupun sebenarnya di Manchester United di sisi belakang ya, kalau kita lihat memang kan yang paling banyak mungkin terpengaruh terkait dengan cedera ini. Dan bayangkan Manchester United itu punya Victor Lindelof, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Harry Maguire dan juga Johnny Evans, belum ditambah Willy Kambuala kan. Jadi ada 6 center back, tapi beberapa pertandingan terakhir justru tampil tanpa center back yang murni. Artinya memang kedalaman skuad mungkin sudah disiapkan, tapi cederanya terlalu berlebihan menurut gua. Back kiri pun juga demikian, sudah disiapkan ada 2 posisi back kiri di sana ya, Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw, tapi ternyata dua-duanya menderita cedera, bahkan cederanya yang memakan waktu cukup lama ya kan. Ini kadang ada anomali juga di sana, dibilang kedalaman skuad, tapi ini memang situasi yang complicated, yang rumit. Tapi menurut gua ini harus menjadi perhatian di sana bagi manajemen baru dari Manchester United. Apakah memang keputusan nanti akan mengganti staff medical atau memang ada pembaruan yang akan dilakukan ya. Kalau soal latihan sih gue berpikir ya Manchester United butuh memang permainan dengan intensitas tinggi, dengan pergerakan juga yang tinggi, tidak bisa pasif, dan ini kan memang dasarnya fisik menurut gue, dan memang fisik memang harus digenjot gitu loh. Dan dari situ gue sebenarnya melihat tidak ada masalah besar ya terkait dengan latihan fisik. Mungkin hanya saja memang dibutuhkan juga support dari tim-tim lain, analisa terkait dengan situasi fisik, situasi otot yang bisa diberikan secara akurat kepada tim kepelatihan. Jadi memang ketika ototnya lelah diberikan gitu kan. Sekarang sudah ada, gue nggak tahu apakah memang teknologinya belum sampai ke sana ya di Manchester United. Karena kalau data-data itu bisa diberikan ke pelatih, artinya oke, ini ada beberapa kecenderungan kelelahan atau terancam cedera dan lain-lain, maka pelatih bisa merubah gaya latihannya. Di musim lalu belum ada sporting director, belum ada technical director. Ini juga merupakan posisi yang penting, sehingga musim depan diharapkan ada staff medical yang lebih bagus lagi kerjanya ya, secara keseluruhan, bukan cuma individu tapi juga fasilitas menurut gua, sehingga ada diskusi yang lebih positif lagi dengan sporting director, dengan pelatih kepala juga, dengan technical director terkait dengan ada hal yang akan seperti ini nih, kita harusnya bikin seperti itu, atau memang situasinya bisa nih dipaksa lagi, bisa didorong lagi sehingga kita bisa melakukan hal seperti ini. Hal seperti itu kan belum pernah ada bahkan selama bermusim-musim di Manchester United. Jadi itu juga yang gua harapkan berada di Manchester United musim depan. Tapi kita lihat saja ya, mudah-mudahan ya harus ada perbaikan. Ada banyak sekali perubahan, ada banyak sekali perbedaan yang sangat signifikan. Bahkan sebenarnya ini sudah terlihat dari pre-season. Ketika 2 musim yang lalu pre-season Manchester United menurut gue lebih meyakinkan ya dibandingkan dengan pre-season musim lalu. Dan kita lihat pre-season musim ini akan seperti apa. Dan uniknya pre-season musim ini akan sama seperti musim lalu, berada juga di Amerika Serikat. Gue berharap tidak ada kegiatan komersial yang terlalu tinggi, sehingga fokus akan lebih ke persiapan teknis sepak bola dibandingkan dengan unsur-unsur lain di Manchester United. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Semoga Sport Football sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.